Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Daripada diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam ini tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. 14 abad yang lalu, dari sebuah kota kecil yang tidak ada dalam peta, lahir satu proyek raksasa, proyek memperbaiki akhlak manusia. Di tengah-tengah dunia pada ketika itu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sungguh sangat terbelakang, dan semenanjung Arabia dari berbagai aspek kehidupannya dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. 13 tahun pertama dari perjuangan selama periode Mekah, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul tidak lain adalah memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menanamkan roh, jiwa dan semangat tauhid. Kita tahu bahwa masyarakat jahiliyah menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh Rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah, Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah, cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta, mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat. Sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu.
murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi, karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya. Membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa, remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting.
seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid, artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam tapi lalu mengikuti agama orang lain. Bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor 1. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore? Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat, misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita, soal rezeki, soal jodoh, soal maut. Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi 3 hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain, lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu dari dikit. Tapi yang satu itu saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Peres keringat, banting tulang, keras. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti, terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulut. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta, tapi pelitnya minta ampun, kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati, secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilahkan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana?
Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berat, saudara-saudara. Ini tidak ringan. Kadang-kadang saya katakan tadi, masalah ekonomi, kadang-kadang persaingan hidup yang makin tajam, di tengah lapangan kerja yang makin sulit, di tengah orang banyak potong kompas. Kalau berpatokan kepada nilai tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kadang-kadang situasi yang nekat membuat kita kehilangan keseimbangan, kehilangan pertimbangan, picik pandangan. Akibatnya kita merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ironinya kan orang sekarang kalau ditanya, lu nyolong ya? Iya. Kok berani? Emang. Lu nggak tahu Tuhan lihat? Tahu. Kok nyolong juga? Biarin. Kalau Tuhan mah lihat, jangan ribut. Enggak ribut katanya. Kalau orang lihat, 2 orang saja tahu, geger kelurahan. Ini kan sudah mendustai dirinya sendiri, sudah merusak akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan enggak ribut katanya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam 2. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama.
karena memang agama tidak bisa dipaksakan, tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam, saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri Barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum.
tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama. Lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Nggak lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Ah, gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu, musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu, Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan. Hari ini saya oke, menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita, Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu. Menonjolkan keislamannya malu, tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bukan bangga yang tidak konsekuen. Wah, pokoknya kan gua kan Islam, agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan, bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Ah, itu dia Muhammad, itu dia tuh.
Dia tuh masuk Dani, masuk. Mulai di jalan, seneng Abu Jahal. Terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu. Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang ngelihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Nabi ke pintu, dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang ke pelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu, datang lagi lah pesuruhnya. Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gorok gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya. Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit, udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS. Salaman main kedet aja, halo kong. Engkongnya bahalo dibengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata gue, yang ngantuk gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari? Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu.
Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usolli, yang tidak usolli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usolli ya? Enggak. Brengsek. Kamu pakai usolli ya? Iya. Bid'ah. Lah dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap, bid'ah dolalah, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi benar. Toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah, sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir, boleh kelar-kelir, tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nih kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang, anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi,
tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang. Yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisih ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak. Yang atu melengos, yang atu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita. Toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina, terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian, apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas. Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan. Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener, khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente, yang lain mana, lihat tuh kerocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya kagak mau sembahyang aja diajak salaman udah najis aja dah. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak, malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, ya itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikkan oleh iblis. Sebab iblis itu
tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi, baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Islam, saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya. Sungguh lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah. Karena nilai manusia pada akhirnya ditentukan oleh akhlaknya itu. Mau sukses di masyarakat, mari kita utamakan akhlak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat. Entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan. Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita kata lagu, di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda kiamat itu ada 2. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya
kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan. Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan bener, begitu kita colek nengok jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil, masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Wa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wara'ahan nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi, wadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasib, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang Kulon. Sudah terlambat.
matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya ada yang bernama Aswad al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal. Di zaman kita sekarang ini Dajjal pun gentayangan. Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia berpaling dari jalan Allah mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna Dajjala", sesungguhnya yang namanya Dajjal itu yakhruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun. Adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Solat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali, masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung, dibawanya sifat mumpung tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air tapi sebenarnya api, menawarkan api tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak, yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya. Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul? Betul.
Apa sih rayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu nggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya nggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu, Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga, Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu, Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona, termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi, mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul. Kita umat Islam wajib tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa Al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa Al-Masih nanti akan turun lagi, tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh Nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru. Menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai Nabi dan Rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asyrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanim mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja.
Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar? Nah, bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh para negara adik kuasa ini diledakkan? Bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk. Semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, idza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafakh 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil itu yang nggak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi, dan itu yang pasti kita hadapi, dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara, berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu. Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang,
Allah perintah malaikat Israfil, Israfil, tiup sangkakalamu. Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempa, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, ya Allah, mudah-mudahan saya nggak nemuin kiamat beneran. Ngeri. Tidak bisa kita bayangkan macam apa suasana seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya Al-Qari'ah, wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu, gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati, jin mati, iblis mati, malaikat mati. Oh, malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut sana, cabut sini. Itu kalau menurut logika kita, mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang nggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, nggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN, tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah. 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya,
Limanil mulkul yauma. Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun. Mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus. Mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri nggak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah, disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegeragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digeragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor. Itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini waktu di dunia suka nyolong, hanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja nggak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan nggak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan? Betul. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing?
Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah, panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya, ada yang keringatnya sampai sepusatnya, ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya, ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya nggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, paling belakang kita ini toh, karena Nabi Muhammad adalah Nabi akhir, tapi akan dihisap lebih dulu, lewat di atas sirat lebih dulu, masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya, dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisap paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa. Masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya.
seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya, kemana ilmu itu diamalkan. Tentang umurnya, di mana umur itu dihabiskan. Tentang masa mudanya, kemana masa muda itu dipakai. Tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Fulan bin Fulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 superkomputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini, bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini, di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik balasannya, kalau jahat ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang. Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwudu membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah, jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri, dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan, maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju
sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam, bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kal barkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor, ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman menurut ayat Quran dan hadis Nabi itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhalal jannah. Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, ya Rasul kok gampang betul? Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga. Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati, masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga tapi mampir dulu, yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, malaikat Malik, labaik ya Allah, itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua. Sudah ya Allah. Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik. Saya, iya, masuk neraka. Mau apa ya Allah? Kata Allah, akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habatin min khardalin min iman. Kau masuk neraka, cari di dalam neraka
orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, bagaimana mas? Kapok nggak sampean? Kapok ya Allah. Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana. Berangkat mereka ke surga, ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang nggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, mas, iya, emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar? Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia ndak pernah sholat. Ndak pernah sholat? Ndak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang mas, sholat mah enggak saya. Enggak pernah ngasih makan fakir miskin, enggak pernah hadir di majelis taklim, pendeknya enggak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin, kalau nggak kawin polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Asyhadu alla, asyaduaan, asyaduaan. Ini namanya masuk surga, ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Nggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa amilus salihat la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya, Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk surga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul jannah, penduduk surga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyah, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk surga. Iman, istiqamah,
Tidak punya duit sembayang, banyak duit sembayang, miskin sembayang, kaya tetap sembayang, istiqomah. Kadang orang kalau susah rajin ke masjid, banyak duitnya ngelihat masjid melengos. Waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk permanen, ada penduduk yang semi permanen. Yang semi permanen orang-orang beriman yang mempunyai dosa besar. Mereka masuk ke neraka untuk menerima azab sesuai dengan dosanya. Bila selesai masa azab itu, mereka akan diangkat untuk ditempatkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikala itulah saudara-saudara ada yang disebut syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu jangan lupa syafaat ini ibarat kain menambal dia. Kita punya kain bolong-bolong sedikit, syafaat yang menambal. Solat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur riak dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit. Kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja. Ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum cukuplah saya sampaikan sebuah hadis qudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya